Andreas melirik ke arah jarum jam di dinding yang telah menunjukkan pukul 23.45. Andreas segera mengakhiri pekerjaannya. Pria tampan itu segera beranjak dari kursi kebesarannya. Andreas menyeret langkahnya keluar dari ruang kerjanya menuju kamar pribadinya bersama dengan Aluna. Andreas membuka knob pintu kamarnya. Pria tampan itu mengernyitkan dahinya dikala mencium aroma lavender menyerbak menusuk indera penciumannya. Terlebih lagi banyak lilin aromaterapi yang menyala dalam kamarnya diiringi suasana temaram. Andreas tersentak saat mendapatkan pelukan hangat dari belakang. Andreas tersentak kaget lalu segera melepas paksa pelukan tersebut. Dia tanpa sadar mendorong Aluna sehingga membuat Aluna mundur ke belakang. Dada Aluna terasa sesak mendapatkan penolakan kasar dari Andreas. Katanya memanas ingin segera menangis diperlakukan seperti ini oleh Andreas. "Apa yang kamu lakukan, Aluna?" tanya Andreas dengan suara meninggi, membuat wanita cantik itu terlonjak kaget. Aluna meneteskan air matanya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia baru merasakan rasanya dibentak, apalagi yang membentaknya untuk pertama kali adalah Andreas, suami yang dicintainya. Kamu membentakku, An? Kamu membentakku hanya karena aku memelukmu?" Aluna bertanya dengan suara yang bergetar menahan amarah, dan tangisnya membuat Andreas tersadar. "Al," panggil Andreas merasa bersalah. "Apa kamu merasa jijik padaku, An? Makanya sampai sekarang kamu gak pernah sentuh aku lebih dari sekedar apa ada dari perilaku dan bentuk tubuhku yang membuatmu jijik, An? Katakan." Aluna meninggikan suaranya. "Al, bukan begitu. Apa salah aku menggodamu, An? Apa salah aku meminta nafkah batin padamu? Atau saat ini kamu sudah ada wanita lain tempat pelampiasan keinginanmu sehingga kamu tidak mau lagi menyentuhku?" Aluna memukul dada bidang Andreas bertubi-tubi. Wanita cantik itu merasa marah dan kecewa dengan penolakan Andreas. "Sayang, maafkan aku." Andreas segera mendekap erat Aluna, membuat istrinya itu menangis sesenggukan dalam pelukan Andreas. "Kamu jahat, kamu berubah, kamu bukan lagi Andreas yang aku kenal." Aluna menyumpah serapah Andreas di sela-sela tangisnya. Jujur saja saat ini Andreas merasa sangat bersalah karena telah membentak Aluna. Bagaimanapun Aluna adalah istrinya, tak sepantasnya dia berteriak pada Aluna. Akan tetapi, rasa bersalah itu hanya hadir saat membentak Aluna, tidak saat membentak Kinara dulu. Dasar pria tidak adil. "Maafkan aku." Andreas menangkup pipi Aluna lembut, lalu menghapus jejak air mata yang tersisa di pipi wanita itu. Andreas mengecup pelan Aluna dan disambut baik oleh wanita itu. Mereka dalam kamar yang dipenuhi aroma lavender itu. Andreas adalah laki-laki normal yang juga ingin. Terlebih lagi Aluna yang bersikap agresif layaknya seorang pemain handal membuat keinginan terpendam dalam tubuh Andreas bangkit. Pada malam itu kedua insan yang telah beberapa hari menikah itu melakukan malam pertama yang sempat tertunda. Gelombang asmara yang sedari tadi dulu ditahan kini keluar dari mereka. Tak dapat dipungkiri Andreas maupun Aluna sangatlah handal dalam memandu kasih. Entah mengapa di mata Andreas saat ini Aluna adalah Kinara, sehingga membuat pria tampan itu tersenyum. "Kinara," gumam Andreas membuat Aluna membuka matanya terkejut. Ingin melayangkan protes pun tidak bisa, karena mulut Aluna lebih dulu dibungkam oleh Andreas. Hati Aluna hancur berkeping-keping dikala mendengar Andreas menyebut nama wanita lain saat pria itu bersamanya. Sakit, sangat sakit. Aluna mencengkeram erat spray dikala merasakan tubuhnya bergetar hebat. Sekuat mungkin Aluna tak mengeluarkan suaranya. "Oh Nara, kau sangat cantik sayang. Ah Nara, aku akan sampai." Aluna tak sanggup lagi menahan rasa sesak di dadanya. Dia memalingkan wajahnya ke sisi kanan. Dia tidur memunggungi Andreas yang terlelap di sampingnya dengan nafas yang masih terengah-engah. "Tega kamu, An. Kamu menyebut nama wanita yang paling aku benci
saat bersamaku. Alunah menangis dalam diam. Rasa benci dan iri pada Kinara semakin kentara dalam hatinya. Dia bersumpah akan membuat Kinara menanggung semua kemarahannya. Hari ini merupakan hari yang sangat bahagia untuk Kinara. Janda muda itu sedang menunggu kedatangan Dirga untuk mengajaknya pergi menuju butik langganan Ibu Anin. Mereka akan melakukan fitting baju pengantin. Semua itu atas kemauan Dirga. Pria tampan itu tak ingin ada acara tunangan. Dia ingin langsung menikah saja. Buat apa menunda-nunda niat baik, pikirnya. Terlebih lagi, saingan Dirga sangat banyak. Banyak para model pria dan CO yang tertarik pada Kinara, membuat hati pria tampan itu terasa panas. Mama, Vino berlari menghampiri sang ibu tercinta yang baru saja keluar dari kamar. Kinara menekuk kakinya di lantai, lalu memeluk erat tubuh mungil malaikat kecilnya itu. Kenapa jagoan mama lari-lari? Nanti kalau jatuh gimana? Tanya Kinara lembut, seraya mencium pipi gembul Vino. Talo datu ino tatit. Kalau jatuh Vino nangis. Bocah kecil itu berkata cadel dengan mulut yang dimajukan ke depan karena saking susahnya berbicara. Kinara tertawa kecil mendengar jawaban anaknya yang sangat menggemaskan. Wajah Vino memang sangat mirip dengan Andreas, akan tetapi hampir 80% sikapnya sama dengan Kinara, periang, lucu dan ramah. Hanya saja Vino akan mudah menangis bila permintaannya tidak dituruti. Bukan permintaan membeli ini dan itu, melainkan permintaan bermain bersama Kinara atau siapapun. Jagoan mama, udah pintar ngomong, bikin gemes aja. Kinara mencium Vino, membuat bocah kecil itu tertawa geli. Mama geli, mama stop, mama. Vino tertawa cekikikan membuat air liurnya merembes keluar. Setelah melihat Vino tertawa sampai wajahnya memerah, barulah Kinara berhenti. Bocah itu pun langsung melepaskan pelukan paksa ibunya itu, lalu berlari menjauhi Kinara karena takut akan digelitik lagi. Mau lari kemana jagoan? Kinara berlari mengejar Vino, membuat bocah itu tertawa lepas. Kejar Ino, Ma, kejar Ino. Bocah itu berlari ke sembarang arah sehingga tak sengaja menabrak kaki jenjang seseorang. Bruk, sayang, pergi Kinara berlari menghampiri putranya. Vino menggigit bibirnya mencoba menahan tangis. Bola matanya sudah berkaca-kaca. Orang yang ditabrak Vino segera berjongkok membantu Vino berdiri. Bocah itu yang tadinya hampir menangis pun langsung tersenyum senang ketika melihat sosok pria yang sangat dirindukannya itu. Papa, Vino memeluk erat leher Dirga, membuat pria tampan itu tersenyum senang dan menciumi pipi gembul Vino. Maafkan papa yang tidak sengaja menabrak kamu ya boy. Dirga berkata lembut, membuat Kinara yang baru saja tiba tersenyum senang. Hai sayang. Dirga segera menahan Kinara lalu mengecup kening janda muda itu. Wajah Kinara merona mendapatkan kecupan lembut dari Dirga. Pria tampan itu berubah menjadi pria hangat dan romantis. Tak jarang Dirga mencium Kinara di depan banyak orang seolah ingin memberitahu bahwa Kinara hanya miliknya seorang. Hai juga kak, balas Kinara gugup karena ditatap oleh Dirga. Penampilan Dirga selalu cool, pakaian casual layaknya aktor Hollywood yang sedang melakoni film romantis. Rahang tegasnya dipenuhi bulu halus yang terawat, dada bidang yang kekar. Dirga benar-benar pria. Kita berangkat sekarang, ajak Dirga, membuat Kinara menganggukkan kepalanya cepat. Iya, lebih cepat lebih baik, ujar Kinara tersenyum manis. Sayang, mama dan papa pergi dulu ya nak. Vino main sama oma. Nanti waktu pulang mama bawa pulang mainan baru untuk Vino. Bujuk Kinara lembut, membuat Vino mengangguk patuh. Vino termasuk bocah yang sangat mudah dibujuk. Bocah itu seolah mengerti bahwa ibunya sedang ada keperluan. Itulah kelebihan Vino.
dia akan selalu patuh pada perintah ibunya. Vino pun diajak bermain oleh Ibu Anil. Aku tidak sabar ingin sampai di hari hanya sayang. Dirgah mengecup punggung tangan Kinara lembut. Pria tampan itu berkata seraya menyetir mobilnya. Pipi Kinara merona mendengarnya. Bolehkah dia merasa bahagia sekarang? Perlakuan Dirgah yang sangat manis padanya membuat jantung Kinara berdegup kencang. Sayang, apa kamu juga merasakannya? Apa hanya aku yang tidak sabar? Dirga bertanya dengan nada kesal karena Kinara tak kunjung menjawab. Kinara yang melihat Dirga kesal pun langsung mengecup pipi pria tampan itu, membuat Dirga terkejut. Hati pria tampan itu langsung berbunga-bunga. Aku juga tidak sabar, Kak, Kinara berkata dengan pelan. Pipinya merona karena telah memeluk Dirga. Sayang, sekali lagi, pinta Dirga menunjuk pipi kirinya, membuat Kinara menggelengkan kepalanya tidak mau. Tadi kan udah, Kak, jawab Kinara polos. Tadi itu aku belum siap, sayang. Kamu dadakan. Elak Dirga membuat Kinara mencepikkan bibirnya. Dasar tukang ngelas, ujar Kinara dengan nada kesal. Mau tak mau janda muda itu mendekatkan dengan pipi Dirga. Saat hampir bersentuhan dengan pipi Dirga, pria tampan itu malah menoleh ke samping dan Kinara membelalakkan matanya. Wanita itu tak menyangka Dirga akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ah, kakak nakal, sentak Kinara mencubit Dirga, membuat pria tampan itu pura-pura meringis kesakitan. Aduh sayang, jangan dicubit, aku lagi nyetir, ini bahaya, ujar Dirga membuat Kinara tersadar. Mereka masih dalam perjalanan menuju butik. Kinara menyilangkan tangannya di depan dada. Wanita itu menunjukkan ekspresi merajuknya. Dirga yang melihatnya pun semakin gemas pada calon istrinya itu. Rasanya ingin aku karungin lalu aku bawa pulang dan kurantai kakinya di dalam kamar, batin Dirga gemas. Tanpa memperdulikan Kinara yang merajuk, Dirga menambah laju mobilnya agar bisa segera sampai menuju butik. Kenapa sih laki-laki itu nggak peka? Aku kan lagi marah. Kenapa Kak Dirga tidak membujukku? Batin Kinara kesal. Hanya bersama Dirga lah Kinara bebas mengekspresikan perasaannya. Saat tiba di butik, Kinara dan Dirga langsung masuk ke dalam butik langganan Ibu Anil. Banyak para pelayan butik berdiri berjejer rapi menyambut kedatangan Kinara dan Dirga dengan ramah dan sopan. Dua orang dari mereka segera menuntun Dirga dan Kinara menuju ruang VVIP, tempat para calon pengantin menunggu dan berganti pakaian. Dirga segera masuk ke ruang ganti khusus pria dan Kinara masuk ke dalam ruang ganti wanita. Mereka sama-sama mencoba baju yang akan mereka kenakan di hari pernikahan mereka. Lumayan, gumam Dirga di saat menatap pantulan dirinya di depan cermin besar. Kemudian pria tampan itu keluar dari ruang ganti dan duduk di sofa yang berada tepat di depan pintu ruang ganti wanita. Dirga membaca majalah yang berada di atas meja. Dia tersenyum manis melihat foto Kinara yang terpampang di cover majalah tersebut. Dirga mengizinkan Kinara menjadi model asalkan pakaian yang Kinara gunakan tak terlalu. Dirga juga tak akan memberikan izin pada Kinara apabila calon istrinya itu menandatangani kontrak dengan majalah dewasa. Kinara mematuhi perintah Dirga karena dirinya sendiri tak terlalu suka memakai pakaian. Terlebih lagi, dirinya menjadi model hanya karena saran Ibu Anin yang tentunya bermaksud membuat kakak tirinya Aluna panas dingin. Bukankah balas dendam terbaik dan paling anggun adalah merubah diri menjadi lebih baik, sehingga para musuh dan orang-orang jahat yang pernah menyakiti kita akan merasa tak tenang hidupnya karena sibuk memikirkan bagaimana cara menjatuhkan kita.
calon istriku memang cantik, gumam Dirga mengecup cover majalah tersebut. Para pelayan toko yang menyaksikannya pun mencoba menahan tawa. Dalam hati mereka semua berteriak, dasar Kang bucin, pekik mereka semua dalam hati. 15 menit setelahnya, gorden ruang ganti pakaian wanita itu terbuka lebar, memperlihatkan Kinara yang terlihat cantik bak patung Dewi Yunani dengan baju pengantin berwarna putih melekat pada tubuhnya. Jantung Dirga rasanya ingin melompat dari tempatnya ketika melihat Kinara yang sangat cantik bak bidadari. Apakah benar itu calon istrinya? Kenapa terlihat seperti malaikat tak bersayap? Apa ini? Kenapa jantung Dirga berdegup kencang seperti atlet yang sedang berlari maraton? Oh tidak, kecantikan Kinara sangat tak baik untuk kesehatan jantung Dirga. Kinara yang melihat Dirga menatapnya tak berkedip pun tersipu malu. Kinara menarik rambutnya, membawa ke belakang ke telinganya. Apa aku cantik? Tanya Kinara tersenyum canggung dengan pipi merona. Tidak, Dirga menjawab cepat seraya menggelengkan kepalanya. Sontak mendengar jawaban Dirga membuat mata Kinara berkaca-kaca. Sia-sia dia memakai pakaian mewah dengan mutiara dan intan permata melekat di baju pengantinnya apabila dirinya tak terlihat cantik di dalam pandangan Dirga. Baiklah, kalau begitu aku... Belum sempat Kinara berkata, Dirga lebih dulu menyela. Kamu tidak hanya cantik sayang, tapi kamu ini adalah bentuk dari kata kecantikan. Bahkan burung merak pun akan malu bila bertemu denganmu, karena keindahan bulunya tak bisa bersanding dengan kecantikan wajah dan senyumanmu. Dirga memuji Kinara tanpa sadar, membuat wanita cantik itu tak dapat menahan senyumnya lagi. Kinara tersenyum, menampakkan deretan giginya yang berjajar rapi. Matanya yang bulat kini berubah menjadi sipit karena tersenyum lebar. Dirinya baru saja dipuji oleh pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Hatinya menghangat mendengar pujian tulus yang keluar dari mulut Dirga. Bolehkah Kinara merasa senang hanya bersama Dirga dan Ibu Ani? Dia diperlakukan istimewa layaknya seorang ratu. Dirga bangkit dari sofa lalu beranjak mendekati Kinara dengan seulas senyuman manis terpasang di wajahnya. Kamu benar-benar... Dirga membeku saat dirinya tiba di hadapan Kinara. Wanita cantik itu malah menarik jasnya lalu. Mata Dirga berkedip-kedip lucu karena saking terkejutnya. Kinara menciumnya di depan para pelayan toko. Untuk pertama kalinya Kinara memberikan dirinya manis seperti itu.